Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rimawati. Nomor peserta 160738000683. NIM PPG 24104180 195. Saya mahasiswi PPG PAI dalam jabatan Batch 2 kategori 1 tahun 2024. LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya adalah seorang guru PAI di SD Negeri Bandar Tenggulang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan ujian kinerja pelaksanaan video pembelajaran di sekolah saya, SD Negeri Bandar Tenggulang, pada kelas 4, materi bab 7, beriman kepada Rasul Allah. Submateri pertama, makna iman kepada Rasul Allah. Dengan model pembelajaran, problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sudah piket hari ini? Sudah. Bersih ya kelasnya ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dan bertadarus terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya, Nak Adam, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Adam, Ika, Alfian, Muhammad Syihab. Alhamdulillah hari ini hadir semua dalam keadaan sehat. Sudah sarapan anak-anak? Sudah. Ya, penting sekali anak-anak ya, sebelum berangkat sekolah harus sarapan ya. Sarapan dan juga minum susu atau minum air putih. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah semangat semua? Senyum. Ya, ya. Kalau mau belajar hatinya harus senang ya. Kalau tidak senang, nanti pelajarannya akan terasa sulit. Ya, kalau senang, insya Allah apapun yang akan kita pelajari menjadi mudah. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Surah At-Atin. Ya, masih ingat ya surah At-Atin. Apa arti Atin? Wahtin. Ya. Nah, Wahtin. Ada berapa ayat surah Atin? 8 ayat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas apa? Siapa yang sudah membaca buku? Iya, tentang apa, Ulil? Rasul-Rasul Allah. Ulil sudah baca? Ya. Ya, baiklah anak-anak. Jadi kita hari ini akan belajar bab baru ya, yaitu bab 7 tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya.
Nah, anak-anak, kalau pertemuan yang lalu kita membahas surah At-Tin, itu bab 6 sudah selesai, maka pada hari ini kita akan belajar pelajaran baru ya, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Di bab ini, anak-anak, yang akan kita pelajari itu ada 3 subbab. Yang pertama, makna iman kepada Rasul. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Dan yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul. Ya. Namun, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas hanya 1 sub, yaitu bagian pertama, makna iman kepada Rasul. Siapa yang sudah tahu iman kepada Rasul adalah rukun iman keberapa? Keempat. Sudah tahu semua ya? Nah, kemudian siapa yang tahu apa arti iman? Tunjuk tangan. Apa iman? Percaya. Percaya. Ada jawaban yang lain? Iman itu apa? Selain percaya? Tidak ada? Yang lain? Apa? Meyakini. Ada yang lain? Belum tahu? Ya, hanya ada beberapa anak yang tahu ya. Nah, kemudian anak-anak, siapa yang tahu ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ada berapa? 25. Banyak yang tahu ya, ada 25. Itu tadi Bu sudah mengetahui, ada beberapa anak yang sudah mengetahui tentang iman, ada yang belum. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada 3. Jadi setelah kita belajar, proses belajar hari ini diharapkan anak-anak itu yang pertama dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar ya. Yang kedua, anak-anak nanti diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan antara nabi dan rasul. Dan yang ketiga, anak-anak nanti diharapkan menyebutkan 25 nama nabi dan rasul. Sekarang silahkan keluarkan bukunya. Anak-anak, ini mari kita bernyanyi dulu lagu Rukun Iman bersama-sama ya. Di buku juga ada, boleh lihat di papan tulis juga boleh. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Iman artinya itu percaya. Yang pertama pada Allah, yang kedua pada malaikat, yang ketiga pada kitab, yang keempat pada Rasul, yang kelima, yang keenam, ya, jadi rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Rasul, rukun iman keberapa? Keempat. Ya, iman artinya apa? Percaya. Ya, jadi kalau lupa, nyanyi ini lagi, biar ingat. Ya. Kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Rukun artinya dasar, dan iman artinya percaya atau yakin. Maka beriman kepada para Rasul adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan sebagai teladan dan contoh bagi manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Allah telah mengutus para Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mari kita ulangi bersama-sama. Ayo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Dalam hal ini yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul artinya utusan. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan Rasul itu semuanya adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan.
Nabi dan Rasul sama halnya seperti manusia lainnya. Namun, para Nabi dan Rasul mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka bersih dari segala dosa. Nabi dan Rasul juga membutuhkan makan, minum, tidur, memiliki keluarga, merasa sedih, bahagia, dan juga pernah terkena kezaliman, sakit, dan bisa terkena penyakit, bahkan juga meninggal. Nabi dan Rasul adalah manusia, sehingga Nabi dan Rasul tidak boleh disembah. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani adanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia lainnya. Artinya, Nabi tidak memiliki umat. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Rasul memiliki umat. Dan juga Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul itu sudah pasti seorang Nabi, sehingga kita disebut sebagai seorang yang beriman. Adapun jumlah Nabi dan Rasul itu banyak sekali, yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Abu Dzar bahwasanya jumlah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebanyak 120.000 orang. 124.000. Jumlah Rasul ada 315 orang. Akan tetapi yang wajib kita ketahui hanyalah 25 orang. Jumlah Nabi dan Rasul tadi ada berapa? 25. Aslinya ada berapa, Nana? 4. Ya, 124.000. Banyak bukan? Banyak. Ya, tapi itu adalah Nabi ya. Yang wajib diketahui hanya ada 25. Nabi dan Rasul itu siapa? Manusia. Sama seperti kita. Butuh apa saja? Makan, minum, tidur, berkeluarga, merasakan sakit, ya, merasakan sedih, bahagia, dan juga bahkan meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sekali lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi sungguh pada diri Rasulullah benar-benar terdapat suri tauladan yang baik. Jadi anak-anak, para nabi dan rasul itulah yang harus kita jadikan sebagai contoh, sebagai panutan, anak-anak ya. Bukan seorang artis ya, bukan bintang film yang kita jadikan contoh. Yang harus kita tiru tingkah lakunya adalah para nabi dan rasul ya, terutama adalah siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, tadi kamu sudah melihat video pembelajarannya. Coba dari video tadi, siapa yang belum paham? Barangkali ada yang ditanyakan, boleh? Ya, Bu. Apa, Ulil? Emangnya ada, Bu, Nabi yang namanya Nabi Khidir? Ada nggak yang namanya Nabi Khidir? Yang lain yang mau menjawab temannya? Ada nggak? Ada. Ada. Tadi disebutin nggak? Enggak. Jadi ada nggak Nabi Khidir? Ya, Ibu jawab ya. Ada nggak Nabi Khidir? Ada, anak-anak. Ya, Nabi Khidir itu salah satu nama seorang nabi. Ada lagi nabi yang lain. Namanya Nabi Syit. Ya, anaknya Nabi Adam. Itu nabi. Nabi Syit. Nabi tapi bukan Rasul. Makanya nggak ada yang di 25 itu ya. Nabi tapi bukan Rasul. Jadi ada, Ulil ya. Ada yang mau bertanya lagi? Bu. Apa, Adam? Bu, jadi Nabi dan Rasul itu sama seperti kita, Bu, manusia. Ada yang temannya mau mengomentari, mau menjawab? Nabi dan Rasul itu manusia, sama seperti kita. Iya, anak-anak ya.
Nabi dan Rasul itu sama seperti kita, manusia. Ya, tapi Nabi dan Rasul itu adalah seorang laki-laki. Ada enggak Nabi dan Rasul yang perempuan? Enggak ada. Jadi, apalagi zaman sekarang anak-anak ya, ada yang mengaku nih, misalnya ada perempuan ya, pakai pakaian yang berbeda dengan yang lainnya, misalnya ya mengaku kalau dia mendapatkan wahyu, kalau dia seorang nabi. Percaya nggak kamu? Jangan percaya ya. Kemudian nabi itu seorang manusia, iya, sama seperti kita. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat, merasakan lelah, merasakan sakit, ya. Tapi mereka itu adalah manusia pilihan, bukan sembarang manusia, manusia pilihan ya. Akhlaknya akhlak terbaik ya. Kalau manusia, kalau kita manusia biasa itu rentan dengan berbuat dosa. Kalau nabi dan rasul itu Allah jaga, terjaga dari berbuat dosa. Adam bisa dipahami? Ya, ada lagi pertanyaan lain? Apa? Apa itu wahyu? Temannya ada yang bisa menjawab? Apa wahyu? Wahyu itu apa sih? Tadi Bu sampaikan Nabi dan Rasul itu menerima wahyu. Wahyu itu apa? Belum tahu ya. Wahyu itu adalah pesan. Pesan atau ajaran dari Allah. Jadi Nabi dan Rasul itu menerima wahyu, menerima pesan, ajaran dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Kalau Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, nama Nabi ya dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ayo yang semangat. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Siapa yang sudah hafal? Ya, banyak. Coba, benar ada 25 enggak? Kita hitung. Ayo. 1, 2, 3, 17, 18, 24, 25. Jadi siapa Nabi dan Rasul yang pertama? Nabi yang pertama? Nabi Adam. Itu adalah manusia pertama sekaligus Nabi yang pertama ya. Tuh. Sekarang Nabi dan Rasul yang terakhir siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru khatimul anbiya, penutup para nabi. Jadi, adakah nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad? Tidak ada ya, anak-anak ya. Jadi ini kita harus yakin, percaya bahwa nabi dan rasul ini utusan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang keberapa? Terakhir. Jadi kalau ada orang mengaku dia berkata, dia baru menerima wahyu dari Allah. Dia mengaku seorang nabi dan rasul. Bisa dipercaya? Bisa? Tidak, jangan sampai percaya anak-anak ya. Nah, itu pasti dusta, bohong. Nah, anak-anak, dengan kita mengimani, percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa inilah Nabi dan Rasul utusan Allah. Kalau ada orang yang nggak percaya dan tidak percaya bahwa Allah telah mengutus para Rasul, berarti dia bukan orang yang beriman. Nah, kalau kita percaya berarti kita orang yang beriman. Anak-anak ya, bisa dipahami? Paham? Baiklah anak-anak, kegiatan kita selanjutnya yaitu
kita akan mengerjakan tugas kelompok ya, berdiskusi. Tugas berdiskusi ya. Nah, apa? Nah, pertemuan yang lalu kalian sudah Ibu bagi kelompoknya kan? Ya, sudah duduk bersama kelompoknya. Tugasnya adalah berdiskusi bersama teman kelompoknya, yaitu membuat 5 pertanyaan dan 5 jawaban terkait dengan materi tentang beriman kepada Rasul Allah ya. Nah, ini nanti di sini ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, ditulis nama anggota kelompoknya, lalu di sini tulis pertanyaannya, 5 saja. Lalu di sini tulis 5 jawabannya. Ya. Nah, nanti cara mengerjakannya yaitu melihat bacaan yang ada di buku, juga nanti akan Ibu bagi bukunya, buku paket lain, sumber lain ya. Setelah selesai, nanti maju presentasi ke depan ya, presentasi ke depan ya, dibacakan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kelompok yang lebih cepat selesai langsung tunjuk tangan. Siapa kelompok yang lebih dulu selesai, dia yang lebih dulu presentasi membacakan hasil kerjanya ke depan. Kelompok yang lain menyimak. Kalau ada pertanyaannya yang sama dengan temannya, ya, berarti dia harus mencari pertanyaan yang lain. Ya, jadi cepet-cepetan. Siapa yang cepat selesai, cepat tunjuk tangan, nanti maju. Yang belum selesai siap-siap mendengarkan. Kalau pertanyaannya ada yang sama, pertanyaannya harus diganti. Siapa yang sudah selesai? Ya, ini udah selesai duluan. Ini? Belum. Ini? Belum. Ya, belum. Ini hampir ya. Satu lagi. Kelompok 3 dulu yang mempresentasikan ke depan. Silahkan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok. 1. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Apa yang kamu ketahui tentang iman? Iman artinya meyakini atau percaya. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui? 25. 4. Pengertian rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kelompok yang lain apakah ada yang sama pertanyaannya dengan kelompok 1? Ada. Berapa jumlahnya? 1. Nah, harus ganti. Ini kelompok ini? Tidak ada. Ya, berarti kelompok ini harus ganti nanti ya. Ya, bagus. Ada komentar dari kelompok lain? Tidak. Ya, bagus. Kelompok 3 sudah selesai duluan. Jadi 5 pertanyaan dan 5 jawabannya bisa diterima ya. Terima kasih kelompok 3. Silakan ditutup. Tepuk tangan. Silakan duduk. Yang berikutnya, silakan kelompok 1 yang selesai nomor 2 maju untuk presentasi ke depan. Berapa rukun iman? Ada? 6. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam. Sama enggak kelompok 2 ada yang sama pertanyaannya? Ada.
Ada ya, ini yang tadi ada. Itu tidak ada. Ya, bagus ya. Berarti soalnya 4 yang bisa diterima karena 1 tadi ada yang sama. Ya, bagus nggak pertanyaannya? Bagus ya. Terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan nabi dengan rasul. 4. Rasul punya umat, nabi tidak punya umat. Dan salah satu nama nabi yang bukan rasul, Nabi Khidir. Iya, bagus. Ada yang sama pertanyaannya? Tidak. Tidak. Ya, 5 soal bisa diterima. Ya, kita ulas yang nomor 1. Rasul adalah manusia pilihan Allah. Ya, tambahi yang lengkapnya. Rasul adalah apa? Rasul artinya Manusia utusan Allah. Atau dilengkapi manusia pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, silakan tangan. Anak-anak sudah maju semua dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ya, bagus-bagus pertanyaannya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Masih semangat? Masih fokus? Coba kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba masih ingat nggak? Berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25. Masih ingat nggak nama-namanya? Kita bergiliran menyebutkan nama Nabi dan Rasul ya. Harus sampai 25. Jangan sampai ada yang salah. Yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Wah, bagus konsentrasinya. Lanjut lagi setelah Ayub. Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa. Iya, kelamaan. Ya, harus yang cepat. Ya, bagus, masih fokus ya. Ayo kita beri tepuk sekali lagi. Anak-anak, kegiatan kita yaitu mengerjakan soal. Untuk mengetahui seberapa pengetahuan kamu tentang materi kita pada hari ini ya. Tunjuknya adalah yang dipilih salah satu A, B, C, D yang benar dengan diberi tanda silang. Itu diberi tanda centang pada bulat-bulat ini diberi tanda centang. Mengerjakan sebelum Ibu bagi ditutup dulu buku paket dan buku tulisnya. Bagi ya. Sudah selesai semua? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita koreksi. Silakan ditukarkan dengan temannya. Sudah? Sudah ditukar? Ya. Sekarang kita akan bahas. Ayo nomor 1. Silakan dibaca Adam. 1. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman ke-4. Iya, betul? Sekarang, ayo, yang soal nomor 5, siapa yang mau menjawab? Ulil, ayo silahkan. Berilah tanda centang pada pertanyaan yang benar tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Oke. Tidak punya umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Terus? Nabi menerima wahyu untuk dirinya, Rasul menerima wahyu untuk dirinya juga umatnya. Iya, termasuk? Iya. Nabi memiliki umat, Rasul tidak memiliki umat. Ini termasuk enggak? Salah. Ya. Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Betul? Betul. Betul. Nabi dan Rasul ada yang perempuan. Betul? Tidak ada. Ya, oke. Sudah dikoreksi semua. Siapa yang betul semua? Betul semua? Ya, alhamdulillah sudah banyak. Siapa yang salah satu? Anak yang betul semua, alhamdulillah berarti kalian sudah memahami yang kita pelajari hari ini.
Ya, tidak boleh sombong dan tetap harus terus belajar. Yang masih ada yang salah ya, harus lebih fokus lagi ya. Kegiatan kita sudah kita lalui dari awal sampai mengerjakan LKPD. Nah, sekarang dari kegiatan kita selama pembelajaran hari ini, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Ya. Suka? Ya. Bagian mana yang paling kamu sukai? Mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD. Ada bagian lain lagi nggak yang kamu suka? Menjawab soal. Apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran ini? Apa? Ada nggak? Tidak ada. Apakah kalian sudah dapat memahami arti iman kepada Rasulullah? Nah, apa artinya? Percaya bahwa Rasul itu ada. Percaya bahwa Rasul itu ada. Apalagi? Percaya bahwa Rasul itu ada. Apalagi? Mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul dan kita harus meneladani perilaku para Rasul. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai teladan ya. Perilakunya harus kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan beberapa, yaitu apa? Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Iya, para nabi dan rasul adalah manusia ciptaan Allah, maka tidak boleh disembah. Ya. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam dan Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir ya. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kalau ada yang mengaku nabi, berarti dia nabi palsu, tidak boleh kita percayai ya. Sebagai umat Islam dan meneladani para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul bagian B ya. Sifat-sifat Rasul silahkan dipelajari ya. Nah, untuk tadi yang nilainya di bawah KKM akan kita adakan remedial ya. Akan Ibu beri lagi penjelasan materi. Kemudian untuk nilainya yang sudah 180 itu nanti akan Ibu beri pengayaan ya, materi lanjutan berupa Rasul Ulul Azmi. Ya, sekarang silahkan berkemas-kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Karena mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga kegiatan hari ini mudah-mudahan barokah dan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.